Asik. Kita ketemu lagi di Plus 62 DWI bersama Mongol Again. Kita sudah membahas secara garis besar tentang The Nine Lord dari The Premium Rank Satanic. Kita kemarin ngebahas tentang Beelzebub secara garis besar. Hari ini saya Mongol masih ingin ngebahas tentang sosok Beelzebub. Beelzebub adalah salah satu malaikat utama dari 9 ordo dari ordo penguasa. Jadi dengan posisi beliau sebagai salah satu ordo penguasa, punya kekuasaan yang sangat besar, punya kekuasaan yang sangat mumpuni karena termasuk dalam hal mengelola ciptaan Tuhan di saat sebelum dibuang oleh Tuhan. Jadi dulu hierarki beliau adalah salah satu bagian dari malaikat utama pelayan Tuhan, karena kalau dalam beberapa literasi yang ada termasuk dari sisi agama, Beelzebub dulu adalah salah satu malaikat yang punya kerja mengontrol bumi, mengontrol ciptaan Tuhan, mengontrol apa yang sudah Tuhan ciptakan, termasuk mengontrol kehidupan manusia. Jadi kalau teman-teman berpikir bagaimana sih sebenarnya Beelzebub kalau sampai bisa jatuh, sebenarnya karena faktor pertemanan. Faktor pertemananlah yang membuat akhirnya beliau terprovokasi dan akhirnya melakukan pemberontakan bersama-sama dengan Satan sebagai Lord of All dari The Nine Lord. Jadi di saat The Nine Lord terbentuk, Satan sebagai Lord of All mengambil Beelzebub menjadi salah satu bagian dari 9 Lord di The Nine Lord Satanic. Kenapa diambil? Karena memang eksistensi atau keberadaan atau kinerja kasarnya seorang Beelzebub tidak bisa dipandang sebelah mata. Hanya karena provokasi oleh Satan, akhirnya Beelzebub memilih memihak berlawanan dengan Tuhan. Nah, di saat dilakukan pengusiran dari surga, Beelzebub diusir bersama dengan teman-teman Dark Angel yang lain, Fallen Angel yang lain. Beliau tidak dihilangkan kekuatan atau tidak dirilis tidak diambil kekuatannya oleh Sang Pencipta, tetapi dibiarkan kekuatan mereka tetap pada diri mereka, dan termasuk semua satanik yang terusir dari surga tidak satu pun kekuatannya diambil. Hanya dibatasi kekuatan itu. Jadi Tuhan pernah kalau dari sisi agama Kristen, Tuhan tuh pernah berkata di kitab Ayub bahwa teman-teman, iblis tuh bisa menggoda siapapun manusia. Waktu itu di Alkitab tuh di Ayub 2 ayat 2, Tuhan lagi sementara Allah sedang bertakhta di taktanya, sedang duduk di taktanya, dan lewatlah iblis dan dipanggil oleh Allah. Ditanya tuh dari mana? Kalau pakai bahasa alkoholnya tuh ditanya begini, dari mana lu coy? Gitu. Terus iblis bilang, saya baru habis mengelilingi bumi ini. Nah, terus Tuhan bilang, lu lihat nggak hambaku Ayub? Nah, Tuhan bilang, engkau boleh menggodainya, engkau boleh melakukan apapun, tetapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Karena nyawa manusia adalah milik Tuhan. Jadi mereka dari sisi satanik boleh menggoda manusia dengan apapun. Mengiming-imingi dengan harta, mengiming-imingi dengan hal-hal yang nggak masuk di akal, atau memberi kekayaan kepada kita, itu iya. Mereka punya hal itu untuk memberikannya. Tetapi ketidakbenaran selalu kalah oleh kebenaran. Sekalipun tidak hari itu juga kebenaran itu akan menang, tetapi kebenaran selalu mutlak menang. Jadi buat teman-teman, karakteristiknya seorang Beelzebub adalah menjatuhkan hal-hal kepada manusia, menggoda dalam hal-hal yang namanya kenajisan. Sama karakter dengan Lucifer. Hal-hal yang berujung najis pasti, karena bahkan julukannya sebagai Lord of Flies. Bagian hal-hal yang urusannya terbang menerbangkan. Apa senjata utama dari Beelzebub adalah Beelzebub memiliki 2 senjata utama. Dari sisi karakteristik, ini mohon maaf ya, kamu boleh jujur, teman-teman boleh percaya boleh tidak. Karakternya tuh kayak Balmond kalau di Mobile Legends. Pendek, besar, punya gada, tetapi dia juga punya gaya ya yang
yang apa? Yang ujungnya tajam. Terus yang paling penting adalah dia juga memiliki senjata berbentuk panah. Teman-teman mungkin teman-teman anomali juga bisa melihat secara kan ada anomali juga ngebahas kemarin tentang Beelzebub. Karakter Beelzebub tuh seperti itu, bulat, kayak Balmon lah. Mirip banget. Gue sampai kadang-kadang suka ketawa gitu. Jadi teman-teman semuanya, apa yang bisa dia lakukan untuk membunuh manusia? Tidak ada. Karena untuk mengambil nyawa manusia itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kegelapan. Kegelapan hanya bisa mencobai, kegelapan hanya bisa menjatuhkan, tetapi tetap keputusan mutlak paling tinggi adalah di tangan Tuhan. Jadi kalau Beelzebub, ini buat teman-teman yang khususnya suka melakukan sigil menyigil, nah itu yang Kak Mongol selalu bilang adalah sigilin diri dulu. Jangan coba-coba nyigil, manggil, terus dia muncul. Kelar hidup lu. Tuh, yang kedua adalah kalau ingin manggilin Beelzebub, paling enak itu selalu di saat nggak ada sama sekali bulan. Jangan pernah manggil dia di saat bulan purna. Ada bulan aja pokoknya. Entah bulan cuman kecil banget atau mungkin bulan udah gede banget, nggak akan pernah hadir. Karena karakteristik beliau adalah karakteristik yang sangat dark, yang sangat gelap, karena merupakan bagian dari gengnya Satan. Satan itu memiliki 4 geng utama. Jadi ada Satan, ada Belial, itu gengnya dia. Lucifer itu ada gengnya tuh, Lucifer, Asmodeus itu ngegeng mereka tuh. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita melakukan sigil dan membuat dia datang? Ya mendingan gak usah ngomong. Tapi satu hal yang pasti, kalau sampai lu nyigil dan dia datang dan lu nggak ngomong, kelar hidup lu, bro. Karena mereka akan tersinggung. Ngapain lu manggil gue kalau lu nggak ngomong apa-apa? Karena setiap orang kalau manggil Satan atau manggil dari sisi premium rank maupun dari sisi high rank, lu manggilin mereka harus ada tujuannya. Oh, gue pingin ini deh, gue pingin pinter, gue pingin bisa lulus ujian, atau gue pingin begini. Ya kalau lu pingin pinter berarti lu manggilnya Baal Berit, karena dia sebagai Lord of Knowledge. Nah kalau Beelzebub tuh kan selain dia sebagai Dark Angel juga kan salah satu dewa yang didewakan sama dulu untuk orang-orang yang ada di sebuah wilayah tertentu di daerah sanalah, bukan pasti yang pasti bukan di Indonesia. Paling Indonesia kan Buto Ijo, Bebek Gombel gitu. Tapi kalau yang paling berbahaya dari Beelzebub adalah karakter utama beliau. Dari 9 lord, beliau adalah salah satu lord yang paling banyak tanduknya penuh dengan bekas. Tanduknya tuh kayak bekas dicabik-cabik begitu, karena dia memang orangnya panasan. Dan karakter Beelzebub adalah dia merasa dia nggak salah. Dia merasa dia nggak pernah salah. Dia kan hanya berteman. Kenapa ikut terdeportasi? Kenapa ikut dibuang? Nah itulah yang membuat dia akhirnya kayak berangasan. Tetapi apakah kita perlu takut? Enggak juga sih coy. Nyantai-nyantai aja bro. Tuh. Jadi teman-teman, ini kita ngebahas dari sisi karakter utama seorang The Nine Lord, salah satu anggota The Nine Lord dari sisi Beelzebub. Besok kita akan ngebahas dari sisi Leviathan. Jadi kita akan ngebahas hari ini Beelzebub 2 part. Besok kita akan bahas Leviathan. Kemungkinan Leviathan bisa 3 part. Karena di beberapa negara namanya berbeda. Tapi kalau Beelzebub namanya sama. Unik. Jadi kan ada yang nanya, kamu apa beda Baalzebub dengan Beelzebub? Dari tulisannya emang berbeda. Tetapi apakah mereka sama? Beda. Dan yang paling penting adalah buat teman-teman yang perlu harus Anda ingat adalah apa saja yang harus Anda hindari kalau berhadapan dengan Beelzebub. Khusus mereka yang melakukan doa peperangan, khusus yang di agama Kristen. Jika sampai bertemu dengan sosok ini, jangan perlihatkan ketakutanmu. Berdirilah teguh, ya kan? Dan pegang keyakinanmu bahwa Tuhan akan menolongmu. Jadi kalau seandainya Beelzebub muncul, kan pasti dia kayak bunyi lebak, kayak bunyi lalat gitu kan. Nah, kalau seandainya kita selesai pas nyigil terus dia datang kita kabur, dia akan menghantuimu dalam tidurmu.
Jadi kalau lu udah manggil, semua yang lu panggil hadir, jangan lu kabur. Kalau akhirnya lu nggak jadi mau ngapa-ngapain, nggak jadi karena mungkin lu takut, parno dan sebagainya, selama engkau ada dalam sigil, ada dalam sigil yang lu bikin, namanya lingkaran yang lu bikin, lu aman terkendali. Tetapi pertanyaannya sampai kapan ini? Berapa menit setelah pemanggilan dia akan pergi? Mayoritas hanya 5 menit. Setelah dipanggil 5 menit, kemudian dia akan hilang. Jadi tetaplah dalam lingkaran itu. 5-10 menit tetap aja dulu di situ. Ketiduran, tidurlah di situ. Nggak ada masalah. Yang penting tetap dalam lingkaran yang lu lakukan, lingkaran sigilmu. Tapi kalau lu memang benar-benar mau mau berguru gitu sama Beelzebub tanpa dalam lingkaran sigil, aman. Cuman kalau dia marah, nah itu berbahaya buat dirimu. Kalau bahasa gue nya tuh pasti lu akan digerayangin. Tapi kalau lu dalam sigil, lu masih aman terkendali. Gitu. Dan kalau lu mau manggil juga tidak semua lilin. Kan kemarin ada bahkan yang DM di Instagram, "Kak, gue kemarin mau nyoba manggil, Kak. Cuman mau nanya dong, lilin buat manggil Beelzebub, lilin yang kayak gimana?" Nah, itu yang Kak Mongol nggak akan pernah kasih tahu. Karena kalau Kak Mongol kasih tahu, maka Anda akan menjadi orang yang paling bodoh di dunia, karena tidak mengambil hal-hal yang lebih positif dari Tuhan kasih. Lu punya orang tua, ya kan, doa orang tua lu buat lu aja bisa bikin sukses, tapi kalau lebih nyari Beelzebub. Yang wajar dong coy, yang waras-waras aja. Ini kan sebatas pengetahuan, tetapi saya Mongol tidak menyuruh Anda melakukannya. Kan banyak yang Kak Mongol tutupi. Berarti Anda kalau mencoba, kalau tidak terjadi dan dia nggak datang, ya memang sengaja. Oke coy? Jadi buat teman-teman, santai aja coy. Nanti akan Mongol jelasin. Karena kebetulan kita sampai hari ini belum ada izin untuk melakukan ekspedisi. Dan yang kedua, kamera yang kita butuhkan belum dapat. Dari pihak yang dijual kamera di Fatmawati, belum ngasih info kalau kameranya yang dibutuhkan udah ada. Jadi buat teman-teman semuanya, yang penting subscribe dulu. Subscribe nyampe, lonceng dinyalain, kuota tercapai, Kak Mongol beli kamera langsung. Besok Kak Mongol mau nyuruh teman ke Singapura, gue suruh teman di Singapura suruh ngirimin. Karena Singapura udah mulai buka. Dan gue harap sih lebih murah, katanya sih 16 jutaan. Kalau di Filipina sampai 20 jutaan. Jadi mudah-mudahan kameranya segera ketemu. Yang pasti adalah The Nine Lord, sisi Beelzebub adalah sisi yang paling sering berhadapan dengan manusia dan paling sering terluka. Terluka tapi tidak membuat dia mati. Jadi terluka tuh kayak tanduknya tuh kayak bekas berantem gitu. Nanti besok kita bahas tentang Leviathan. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komen. Mongol tunggu ya. Oke, dadah.